Halo guys, bertemu kembali di Dopokan Film. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Swan, yang mengisahkan seorang ibu tunggal bernama Virginia yang membesarkan kedua anaknya, Katzen dan Laura. Kesulitan secara finansial memaksa Virginia berusaha mengembangkan budidaya belalang sebagai makanan ternak berprotein tinggi. Namun satu waktu keanehan muncul dan disadari cepat oleh si peternak. Serangga yang selama ini ia rawat kini lebih suka memakan daging dan darah daripada tumbuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung masuk ke cerita. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah peternakan di suatu wilayah di negara Prancis. Dan pemilik peternakan itu adalah seorang wanita yang bernama Virginia. Peternakan ini agak berbeda dengan peternakan yang lain, karena Virginia lebih memilih mengembangbiakan belalang. Belalang itu nantinya akan diolah menjadi tepung untuk pakan hewan ternak. Namun saat ini dirinya sedang mengalami masalah, yang mana belalangnya tidak dapat berkembang biak dengan baik sehingga menurunkan omset penjualannya. Di sini dirinya tinggal bersama dengan dua orang anak bernama Laura dan Katzen. Laura yang duduk di bangku kuliah akibat peternakan ibunya, dia sering diejek dan disebut sebagai nyonya belalang. Namun berbeda dengan Laura, Gaston terlihat menyukai belalang. Walaupun banyak hinaan, Virginia hanya dapat mengandalkan peternakan belalang ini sebagai mata pencahariannya. Semua dilakukan untuk masa depan kedua anaknya. Hingga suatu ketika pembeli satu-satunya peternakan Virginia mulai menawar harga tepung belalang miliknya dengan harga yang murah. Bingung karena hanya pria itu pembelinya, membuat Virginia emosi dan mulai menghancurkan peternakan miliknya itu. Karena terlalu emosi, tanpa sengaja Virginia terjatuh hingga melukai lengannya. Ketika sadar, Virginia terkejut melihat belalang-belalang itu seperti memakan darah yang keluar dari luka di tangannya. Keesokan harinya Virginia kembali ke dalam kandang, namun kini dia melihat belalang miliknya tumbuh dengan cepat. Penasaran akan hal itu, Virginia kembali memasukkan lengannya yang terluka ke dalam kandang, hingga membuat lengannya makin terluka parah. Namun semua pengorbanan itu terbayar dengan memuaskan, di mana di hari selanjutnya Virginia menemukan belalangnya tumbuh dengan cepat, dan kini mulai bertelur dengan sangat banyak. Melihat darah dapat menyelamatkan hidupnya, Virginia meminta bantuan Karim, seorang peternak lain yang sepertinya menyukai dirinya, untuk memperbanyak kandang belalangnya. Tentu saja pakan darah ini dia sembunyikan dari siapapun termasuk kedua anaknya, Karim dan tetangganya yang lain. Gaston yang melihat ibunya begitu semangat ikut senang dan mulai membantunya. Namun tanpa sepengetahuan Virginia, Gaston mengambil beberapa belalang untuk dipindahkan ke akuarium di dalam kamarnya. Tentu Gaston tidak menyadari bahwa belalang yang kini dia bawa telah berubah menjadi belalang vampir dan haus akan darah. Hal itu juga dialami Virginia yang mana tubuhnya makin terluka parah akibat gigitan belalang yang meminum darahnya. Tentu saja Virginia melakukan itu untuk meningkatkan produksi belalangnya. Hari demi hari berlalu dan Virginia mendapatkan keuntungan berlipat dari penjualan tepung belalang. Bahkan dirinya berani menjual dengan harga murah kepada pelanggan setianya itu. Makin majunya produksi belalang membuat Virginia kini dapat memesan 30 liter darah hewan untuk menggantikan pakan utama belalang miliknya. Tentu saja kini Virginia tidak harus terluka untuk memberi makan belalangnya. Namun semua tidak selamanya berjalan baik, yang mana Laura yang sedang berkencan dengan pacarnya tiba-tiba saja merusak kandang milik ibunya. Sedangkan ibunya sedang mengantar barang ke pembeli hingga membuat belalang-belalang itu lepas. Dan tanpa terduga belalang itu mulai menyerang hewan yang kebetulan di sana terdapat kambing milik Gaston. Dengan cepat belalang itu menyerang Gaston dan kambingnya. Beruntung Gaston berada di dalam mobil namun tidak dengan kambing miliknya. Hingga akhirnya Virginia kembali dibuat takut karena Gaston mengabarkan bahwa kambingnya diserang oleh segerombolan belalang milik ibunya. Virginia mencoba mencari kambing itu, namun ketika dia menemukannya, kambing itu sudah mati dengan ratusan belalang yang memakan tubuhnya. Tahu berita ini dapat melukai Gaston, Virginia mengatakan bahwa kambingnya tidak ditemukan. Dan untuk menghilangkan stres, Virginia mengajak kedua anaknya bermain di pantai. Hal itu tentu saja dilakukan untuk menjaga keharmonisan mereka bertiga. Sampai akhirnya mereka pun kembali pulang. Terlihat Karim sudah menunggu mereka bertiga. Yang mana Karim telah menyiapkan sebuah sepeda motor untuk Laura dari hasil penjualan barang milik ibunya. Dengan harapan Laura mendukung peternakan belalang ibunya itu. Melihat keuntungan yang makin besar membuat dirinya kembali memesan darah hewan sebanyak 50 liter. Namun masalah kembali datang.
yang mana Virginia tidak dapat memberi darah hewan lagi karena dirinya tidak memiliki lisensi resmi dari Asosiasi Pertanian. Masalah kini makin membuatnya terpuruk karena peternakan miliknya sedang dalam tahap berkembang. Tidak hilang akal, Virginia kembali mengeluarkan darah miliknya untuk diberikan kepada belalang. Virginia terlihat tidak peduli lagi dengan kesehatan dirinya, bahkan Virginia semakin hilang akal. Dia mulai mencari apapun untuk diberikan kepada belalang miliknya termasuk anjing milik tetangganya agar dimakan secara hidup-hidup. Kini Virginia semakin tamak dan menghalalkan segala cara agar bisnisnya dapat berjalan. Ditambah pembeli tepung belalang miliknya bertambah 1 orang. Tentu dengan makin besar permintaan pembeli, Virginia mulai mengendap-endap ke peternakan orang lain untuk membunuh seekor sapi dan mengambil darahnya. Kegilaan Virginia akan uang membuatnya tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Bahkan Gaston yang akan pergi ke acara camping di sekolahnya dibiarkan begitu saja. Terpaksa Laura yang mengantarkan Gaston ke acara itu. Namun, tanpa disangka Laura yang baru saja pulang dari mengantar Gaston melihat ada darah pada baju ibunya. Hal itu membuatnya panik dan takut akan kondisi ibunya. Hingga Laura berlari menuju kandang. Di dalam kandang, Laura kembali terkejut karena melihat ibunya yang sedang digigiti oleh belalang hampir di sekujur tubuh. Laura yang panik akhirnya menghubungi Karim dan menginformasikan hal itu kepadanya. Di malam harinya, Karim pun datang dan menemui Laura. Karim mulai menanyakan perihal pesan yang dikirimkan Laura kepadanya. Namun belum juga Laura jelaskan, Virginia tiba-tiba datang. Di tempat lain, kakek pemilik anjing kecil yang sebelumnya ditumbalkan Virginia mulai mencari anjing miliknya. Kakek itu mulai masuk dalam kandang milik Virginia. Tanpa terduga, si kakek membuka salah satu kandang yang membuatnya diserang belalang. Karim mulai curiga dengan peternakan Virginia. Ia mulai mengecek dalam kandang dan betapa terkejutnya Karim menemukan kakek tadi telah mati penuh luka dengan belalang di sekujur tubuhnya. Karim tahu apa yang dilakukan Virginia dapat membahayakan semua orang. Dengan cepat ia mengambil bensin dan bermaksud membakar kandang belalang-belalang itu. Laura bersama Virginia melihat kobaran api di kandang miliknya. Virginia mencoba mematikan kobaran api itu, namun sayang akibat hal itu malah membuat para belalang kini lepas dan mulai mengejar Karim. Virginia yang memadamkan api kembali ke dalam rumah namun terlambat. Kini terlihat Karim telah mati dengan kondisi yang sama seperti kakek tadi. Di sini Virginia baru teringat dengan Laura yang tiba-tiba menghilang. Segera dia mencari Laura, yang ternyata sedang dikejar oleh ribuan belalang. Laura terus berlari, hingga di tepi danau dia membalikan perahu di sana untuk berlindung. Virginia yang datang menyusul melihat perahu itu terus diserang. Tanpa pikir panjang, Virginia lalu melukai tangannya dan mengolesi wajahnya dengan darah. Seketika itu juga belalang mulai menyerangnya. Ketika ribuan belalang itu menyerang, Virginia lalu menenggelamkan diri ke dalam danau, diikuti belalang yang ikut masuk ke dalam air. Hal itu membuat banyak belalang mati tercebur ke dalam danau diikuti Virginia yang terlihat selamat. Dan film pun tamat. Film yang membagongkan ya guys. Menurut Mimin sih, film The Swan memiliki ending yang seperti ditinggal tak berujung. Setelah Virginia berhasil mengorbankan dirinya supaya para belalang memakan dirinya dan memberi waktu untuk Laura menyelamatkan diri, Virginia yang sedang diserang belalang berjalan pelan masuk ke danau sehingga belalang-belalang itu mati tenggelam. But hey, ada ribuan belalang yang ada di tempat penangkaran milik Virginia yang terlepas ke udara setelah Karim membakar semua sangkar mereka. Tapi kenapa hanya ada sekitar puluhan belalang besar saja yang mati? Bagaimana kabar belalang lain yang mungkin menyerang kota dan berkembang biak menimbulkan keadaan yang lebih buruk lagi? Akhir cerita itu yang kian menambah film ini menjadi film super standar, menjadikannya film original Netflix dengan skor 5 dari 10 bintang di IMDb. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Silakan subscribe dan like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!